Oke gengs, selamat weekend ya. Hari ini kita membahas mengenai forex US market ya. Dollar index naik, indeks S&P belum stop juga. Gold commodity juga up. Bagaimana cara tradingnya kita akan ngobrolin ya guys ya. Jadi kalau kita lihat ya guys ya, memang indeks-indeks ini dan komoditas itu naik semua guys. Tetapi hari Jumat kemarin ya banyak yang koreksi. Nah kita lihat nih, Jumat kemarin koreksi itu apakah karena hari TP sedunia atau memang mau koreksi? Karena ada beberapa hal nih yang mau kita lihat. Pertama adalah satu, mungkin menjelang unemployment claims ya, yang kemarin itu apakah benar memang meroket atau enggak ya, itu di US ya. Lalu juga COVID-19 rise gitu ya, walaupun udah disuntik dan segala macam. Seperti yang kita tahu di UK ya, Menteri Kesehatannya kena COVID, even udah second jabs. Second jabs tuh maksudnya udah 2 kali vaksin. Nah, tetapi memang nggak menutup kemungkinan setelah kita vaksin nggak akan kena, walaupun mungkin mild symptoms yang mungkin akan terjadi. Ya mudah-mudahan ya. Dan itu memang kayak di tempat tadi gue di Amsterdam tuh mulai agak naik tuh. Jadi kita harus hati-hati ya. Lalu yang tadi saya bilang S&P correction yang mungkin akan mungkin akan mantul di minggu-minggu ini, kita lihat aja. Lalu ada report earnings yang menurut Credit Suisse itu memang semua above expectation gitu ya, terutama untuk industri-industri seperti financial, consumer, non-cyclical dan energy gitu ya, dan teknologi ya, which is growth-nya tuh lumayan tuh, bisa 36 sampai 10% gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalian bolehlah melihat-lihat, dan ini akan diikuti dengan saham-saham yang ada di kita di Indonesia juga, di saham-saham US juga ya. Jadi akan ada untuk American Express atau kodenya AXP, Coca-Cola, KO dan Philip Morris serta Twitter ya. Mereka ini akan melaporkan earningnya mereka. Kalau mereka bagus, saham-saham yang gue udah pilihin kayak begini biasanya akan naiknya lebih tinggi lagi. Jadi buat kalian yang trading di US stocks, this is the time ya. Jadi kalian boleh lihat ya. Dan tanggal-tanggalnya tadi yang ada di sini tadi yang gua highlight aja ya, unemployment claims. Kalau kamu mau lihat juga bisa di Forex Factory. Oke, lanjut ya guys ya. Jadi kita masuk ke sini ya, ke ini ya. Pertama kita lihat mungkin di XY ya, dolar indeks tuh kayaknya bentuknya, apalagi kalau tembus dari 93 nih bisa meluncur agak tinggi ya guys ya, bisa ke 190,93 poin, berarti 96 ya guys ya, bisa ke 96 ya. Kita lihat bahwa under US dollar semuanya agak melemah ya, yang lain ya, baik itu euro, GBP, CAF, CAD, USD, JPY dan yang lain-lain ya. Jadi kalian boleh lihat-lihat apabila dia naik lagi. Lalu setelah itu ada SPX 500 atau Standard & Poor's 500, the index gitu ya, lagi koreksi nih guys ya. Dan kalau menurut saya kalau dia mantul kayak begini lagi ya, kita tunggu di 4256 ya. Kalau dia mantul monggo dibeli ya, di keep, di hold sampai 4600 ya, karena masih masuk di dalam jalur-jalurnya, jalur dia naik gitu ya guys ya. Sama juga untuk US 30 buat kalian yang trading di Dow Jones gitu ya. Kita lihat ya guys ya, ini lagi tes support. Kalau dia mantul boleh dibeli, targetnya masih jauh sekali guys ya, mungkin bisa area-area sini ya, 39-40 ribu ya. Untuk komoditi ya guys ya, untuk komoditi US oil kalau menurut saya masih bagus ya guys ya. Ya, nah ini US oilnya masih bagus, tapi kalian harus hati-hati ya, SL di bawah 69 atau 70 ya. Kalau dia mantul lagi di area 73 mungkin boleh dilihat-lihat, semoga bisa nyampe 82 nya. Lalu setelah itu ada nikel ya guys ya, saya akan taruh di sini ya. Kalau kalian bisa trading di nikel guys, udah 19.085 ya guys ya. Jadi menurut saya besok nikel ya akan merajalela, termasuk saham-sahamnya. Kalian monggo mau dilihat-lihat ya. Nah ya, ini nikel
Dan kalian kalau mau lihat monggo gitu ya, menuju 20.019.116-nya ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya. Dan semoga lancar jaya sampai besok ya. Ini nikel ya guys ya, dan saham Vale, Antam gitu ya, boleh dilihat-lihat. Oke. Lalu setelah itu kita akan masuk ke area forex ya. Nah, area forex mungkin saya lihat pertama XAU USD tadi ya. XAU USD setelah dia naik dalam beberapa hari ini, dia ada koreksi ya guys ya. Ini koreksinya ditahan di averages 8 harinya atau 5 harinya gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa sampai ke 18.52 setelah ada pantulan. Kalau ada pantulan boleh diambil guys, terutama di 4 hours ya. Di 4 hours kita tunggu aja. Kalau misalnya dia tembus dari 18.33 bisa menuju 18.58. SL kalian taruh di 17.98 dan 18.00 ya guys ya. Semoga bisa mantul ya. Kita lihat ya, bentuknya sih udah lucu ya gitu. Oke. Lalu setelah itu ada US oil juga sama ya. Kalau kalian trade di 4 hours juga sama ya guys ya. Tunggu dia di atas 75 ya guys. Kalau kayak begini ya, kalau dia turun lagi mungkin bisa nyampe ke 69 area gitu ya. Jadi tergantung kalian. Lalu setelah itu, setelah US oil kita masuk ke GBP USD ya, ke forex ya, setelah komoditas ya. Seperti yang kalian lihat di daily dia lagi koreksi ya guys ya, dan lagi turun ya tuh ya. Dan ini udah terbentuk ya dead cross gitu ya. Dan ini mau turun mungkin bisa sampai ke 136813 ya. Dan kalau kalian misalnya di 4 hours ya guys ya, ini baru mau turun ya, again sama 136813 bisa menjadi area-areanya gitu ya, karena US dollar cenderung menguat guys. Lalu setelah itu ada Euro USD. Euro USD kalau menurut saya juga sama ya guys ya, di daily juga lagi standar penurunan gitu ya. Jadi kalau saya akan nunggu dia untuk down lagi, dan di sini kalau dia jebol dari 177702 mungkin bisa diambil sampai ke 117322 itu Euro USD. Lalu USD JPY. USD JPY juga sama ya guys ya. Ini jadi di 4 hours ya, atau di daily ya, masih menuju uptrendnya ya, masih akan menguat ya. Tapi kita tunggu aja. Kalau saya akan tunggu dia di atas 110713 ya. Kalau dia naik lagi monggo dibeli menuju 112168 atau 111490. Itu ada di 4 hours ya. Jadi tunggu aja di 110742 ya guys ya, atau di 11745 ya. Kalau saya akan tunggu di area 110756 ya guys ya, menuju sini ya 111533. Oke. Lalu setelah itu dari USD JPY kita akan ngobrol mengenai USD CAD ya. USD CAD ya guys ya. Ini juga sama ya, lagi meningkat ininya ya, tuh lihat ya, lagi meningkat dan sudah keluar dari downtrendnya. Tembus, kalau tembus 126532 bisa menuju 128299. Kalau di 4 hours kalau menurut saya lebih gampang ya. Begitu dia tembus 128638 bisa menuju 127831 dengan SL kalian taruh di bawah 125528 or di 125107. Oke. Lalu untuk GBP JPY ya, ini masih menurun ya. Ya, JPY-nya menguat ya guys ya. Mungkin bisa sampai di 150982 ya. Kalau kita lihat di one day ya guys ya, juga memang lagi menurun ya guys ya. Kita tunggu aja sampai daerah-daerah 150879. Boleh di open sell guys ya kalau kalian mau ya. Sama juga di Euro JPY. Euro JPY ya, juga sama ya, lagi turun ya, dan ini bentuknya lagi turun, mungkin bisa menuju 128614. Kalau di 4 hours mungkin akan lebih kentara bahwa dia ada opening untuk menuju turun menuju 129649. Oke guys. Baik, setelah itu kita masuk ke Bitcoin ya. Bitcoin kalau menurut saya kita lihat yang big aja ya guys ya. Kalau dilihat dari sini dari daily
Ya, dari daily kalau menurut saya, ya, menurut saya dari daily masih akan turun nih guys ya, kayaknya masih akan menuju 291.802 ya. Kayaknya nih udah jebol, soalnya di sini neckline yang ada di sini, jadi mungkin dia akan turun. Mungkin baru akan mantul di 28613 ya, daerah-daerah sini ya. Be careful guys ya, kalau kalian belum hanya bisa open untuk buy aja, kalau menurut saya nggak worth it untuk diambil unless udah di atas 40.000 ya. Lalu abis itu ada Ethereum USD ya. Ethereum USD juga sama ya guys ya. Kalau menurut saya just be careful ya guys ya. Ini masih strong downtrend ya, nih lower high lower low, lower high lower low ya. Kalau dia mantul balik lagi ke bawah, mungkin bisa di open sell buat teman-teman yang bisa trading untuk short gitu ya. Tapi untuk kalian yang belum ya, mudah-mudahan kalau saya akan lihat kalau dia bisa tembus dari 2682 baru kita bisa open buy. Oke. Lalu setelah itu ada Doji juga sama ya guys ya. Ya, masih turun nih, masih turun dalam, dan menurut saya masih harus hati-hati ya guys ya. Kalau menurut saya udah di bottom, yes, memang sudah di bottom, tapi menurut saya masih bisa turun lagi. So be careful guys untuk hal-hal yang seperti ini. Lalu setelah itu ada BNB US dollar by Binance ya. Ini juga sama ya guys ya. Ya, kalau saya akan tunggu kalau beli di 419 ya, di area-area sini. Kalau di sini kalau dia gagal lagi, mungkin dia bisa turun sampai ke 255 or even sampai 231. Oke. Kalau saya kalau seperti ini, kalau kalian cuma bisa open long atau buy, mendingan stay out of it gitu ya. Oke. Sekarang untuk US dollar ya, tadi udah saya bilang untuk US stock. Jadi udah saya bilang nih kalau mantul boleh diambil lagi ya guys ya. Lalu untuk saham-saham variannya seperti ini juga sama ya, kalau mantul boleh diambil lagi. Ini kayaknya 1-2 hari ini memang hari TP sedunia. AAPL juga something that you need to watch ya guys ya, karena menjelang bulan September ya, sebentar lagi ya, mungkin akan ada pergerakan-pergerakan yang akan membuat naik dan membuat all time high lagi untuk Apple-nya ya, karena bulan September supposed to be dia akan launch produk baru yang biasanya akan meningkatkan pergerakannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di bulan-bulan September, Oktober ya, Agustus ya terutama ya, biasanya dia akan naik-naik ya. Ya. Nah, nih biasanya dia akan naik-naik di bulan September ya. Lalu di sini juga akan di bulan-bulan di September ya, dia akan naik nih guys ya, daerah-daerah Agustus, September itu akan naik ya. So, lalu setelah itu kita akan membahas mengenai finance ya, PYPL mungkin ya. PYPL kalau menurut saya masih oke ya guys ya. Ini lagi koreksi ya, kalau dia mantul lagi boleh dibeli ya guys. It's gonna be long one ke 351 nih kalau menurut saya. Lalu ada Moderna ya, yang kita sudah hold lumayan lama ya guys ya. Nah, dia loncat ya guys ya. Expect bahwa mungkin akan ada koreksi ya guys ya di 265 atau 79 S, karena biasanya Moderna tuh kalau misalnya udah loncat ya 1 2 3 gitu ya, biasanya akan ada koreksi yang lumayan dalam. So be careful guys. Nih saya pakai kayak gini ya. Dia loncat-loncat biasanya akan ada koreksi. Jadi hati-hati ya buat yang ngambil di atas gitu ya. Monggo di take profit, tunggu dia mantul lagi baru diambil lagi. Oke. Lanjut, setelah itu ada Google FB ya guys ya, yang kemarin kita lihat dia memang lagi koreksi ya guys ya. Kita tunggu mantulannya lagi. Kalau dia mantul di atas 357, moga-moga bisa ke 400. Oke. Lalu yang akan ada earnings ya, itu adalah American Express. Kalau menurut saya American Express sudah lumayan banget ya kalau menurut gua, dan akan jalan lagi kalau menurut saya, karena banyakkan orang memang di sana bertransaksi dengan their credit card gitu ya. Kalau dia mantul lagi boleh diambil guys. Suppose dia akan nyampe ke sampai 200. Bentuknya udah lumayan lucu banget ya. Hati-hati untuk agak koreksi, dipasang SL-nya di 165 ataupun di 160. Lalu habis itu ada TWTR atau Twitter ya guys ya. Twitter kalau menurut saya juga
lucu ya, lagi tes support. Kalau besok earningnya bagus ya, monggo diambil di atas 69, mudah-mudahan bisa sampai 7598. Lalu setelah itu ada Coca-Cola KO gitu ya. KO juga seru ya guys ya, apalagi kalau dia tembus, mudah-mudahan bisa sampai 57 or even higher gitu ya. SL di bawah 55, beli di area 56. Oke. Lalu setelah itu ada Philip Morris ya, yang terakhir ya. Oke, PM. Philip Morris International juga seru ya guys ya. SL di bawah 97 ya. Kalau dia tembus dari 100, monggo diambil, mungkin bisa sampai 107 or even 117 ya. Pelan-pelan aja, alon-alon kelakon, kita ambil yang up-up aja. Oke. So, itu dari gua guys. Semoga bisa berguna ya, 15 menit aja. Dan kalau kalian ada yang mau ditanya mengenai forex, mengenai saham US, monggo ditanya gitu ya, nanti gua akan analisa ya. Nggak seminggu sekali, mungkin kalau banyak yang nanya pastinya kita akan bahas 3 hari sekali. Oke guys, itu aja dari gua, semoga berguna. See you, have a good day and stay safe, stay healthy. Bye bye.